Hai guys, balik lagi di edisi Ngopek, series di mana kita ngobrolin dan praktekin semua hal seru tentang pemrograman. Kali ini aku bakalan bahas tentang gimana sih cara mudah belajar dan memahami bahasa pemrograman Java OOP. Apa itu pemrograman berorientasi objek atau biasa disebut dengan OOP? Jadi pemrograman berorientasi objek ini adalah pendekatan pemrograman yang memodelkan perangkat lunak sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi. Objek-objek ini adalah entitas yang menggabungkan data, disebut atribut dan properti, dan perilaku, biasa disebut metode atau fungsi, yang terkait. OOP memungkinkan pengembang untuk membuat kode yang lebih modular dan digunakan kembali dan mudah dipelihara. Yang pertama, mulai dengan dasar dan gunakan sumber belajar yang tepat. Memahami dasar-dasar pemrograman Java sangat penting dikarenakan merupakan fondasi dari semua konsep lanjutan yang akan dipelajari. Dasar-dasar ini mencakup sintaks dasar, struktur kontrol, dan pemahaman tentang bagaimana Java bekerja. Aku juga bikin roadmap kira-kira apa aja materi yang wajib kalian pahami, yang nantinya kita pahami. Di sini ada variabel dan data type, lalu ada looping dan conditional, dan juga array list, array, string, string manipulation, lanjut dengan input-output, dan yang terakhir adalah method. Ada banyak sumber yang dapat digunakan untuk belajar seperti situs web Witrischool, Petani Code, dan kanal YouTube seperti Kelas Terbuka dan Brocode. Atau juga bisa dengan melihat dokumentasinya. Di sini misal aku ingin melihat materi tentang array list, dan juga kita perlu mencari tahu bagaimana kita bisa mengimport array list. Jadi jika mau import array list, teman-teman bisa ketikkan import java.util.arraylist. Nah, kita bakal kasih tahu step-stepnya. Yang pertama, sekarang buka browser dan ketikkan JDK 21 documentation. Untuk 21 itu adalah versi JDK-nya. Kalian bisa sesuaikan dengan versi JDK yang kalian gunakan. Kalian klik yang paling atas. Selanjutnya, jika sudah kalian pilih API documentation di menu sebelah kiri, lalu jika sudah, maka akan masuk ke tampilan ini. Nah, ada dua cara buat mencari dokumentasi array list. Cara pertama, kalian bisa klik bar search dan ketikkan array list, dan tinggal klik java.util.arraylist atau dengan warna orange di gambar. Cara kedua, kita akan menemukan berdasarkan lokasinya. Jadi kalian pilih java.base. Selanjutnya di sini kita mengetahui bahwa nama package-nya adalah java.util dan nama kelasnya adalah arraylist. Dan untuk import bisa diabaikan. Jadi karena arraylist terletak pada package, maka kalian scroll ke bawah, cari java.util. Jika sudah, klik saja. Jika kalian scroll ke bawah, maka kalian akan menemukan menu yang isinya kelas. Karena nama kelas yang kita cari adalah arraylist, kalian bisa cari dengan klik arraylist E. Jika sudah, maka kalian akan menemukan banyak sekali metode dan bisa kalian gunakan juga. Selanjutnya, pelajari dan kuasai komponen Java OOP. Hal-hal yang perlu dikuasai terkait pemrograman Java OOP ini meliputi objek, lalu kelas perwarisan, enkapsulasi, abstraksi, polymorphism, atribut, dan metode. Seperti gambar. Kesalahan terbesar dalam mempelajari konsep Java OOP yaitu tidak mengeksplorasi lebih jauh tentang hal-hal tersebut.
Jika teman-teman hanya belajar secara umum, tanpa mencoba untuk memanipulasi konsep-konsep tersebut, maka pastinya akan kesulitan saat praktik nanti. Lalu, baca dan pahami kode. Melihat bagaimana orang lain menulis kode bisa memberi perspektif baru dan ide-ide tentang cara menyelesaikan masalah. Untuk lihat kode orang lain, di sini aku rekomendasi menggunakan GitHub. Nah, GitHub adalah tempat yang bagus untuk menemukan proyek open source yang bisa dipelajari. Di sini aku bakal kasih tutorial gimana sih cara project di GitHub dan clone-nya. Tak hanya itu, saat ini banyak juga web yang bisa membuat kode dengan cepat dan tepat. Untuk meningkatkan pemahaman kalian sebagai seorang pemula dalam dunia pemrograman, aku kasih tips nih buat yang sering pakai ChatGPT, Blackbox, AI, dan lainnya. Sebisa mungkin jangan langsung copy paste hasil kodenya, namun bisa kalian ketik ulang agar kalian bisa lebih paham dan memahami sintaks maupun logikanya. Selanjutnya, belajar dengan praktik. Ini adalah part paling penting selama belajar coding. Nah, kalian wajib tahu nih, selama belajar harus dibaringin dengan praktik tentunya. Rekomendasi platform yang menyediakan latihan coding interaktif tuh ada Codecademy, lalu ada LeetCode, HackerRank, ataupun CodeWars. Di beberapa platform itu, kalian bisa buat proyek kecil atau selesaikan masalah terkait coding. Kalian bisa mulai membuat proyek sendiri. Buat meningkatkan pemahaman kalian terkait codingan bahasa Java OP, next step-nya tuh bisa membuat proyek pribadi. Ini bisa menjadi cara menyenangkan untuk mengaplikasikan apa yang telah kalian pelajari dan meningkatkan keterampilan kalian tentunya. Membuat proyek ini bisa dimulai dari proyek-proyek sederhana seperti kalkulator sederhana, program kasir, ATM sederhana, game sederhana, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana cara agar kita bisa belajar Java OP dengan efektif dan juga bagaimana urutan belajarnya. Jadi teman-teman, bisa mengikuti roadmap yang telah kami buat. Pada gambar ini ada 6 step yang bisa teman-teman ikuti. Tapi ingat, teman-teman harus sudah bisa Java dasar agar nanti lebih mudah mengikuti roadmap ini. Di hari 1 dan 2, teman-teman bisa belajar kelas dan objek. Lalu untuk hari ketiga dan keempat, teman-teman mempelajari enkapsulasi dan package. Setelah itu, teman-teman bisa membuat project yang memiliki 4 konsep tersebut. Nanti jika sudah mencapai hari ke-12 dan 14 atau final project, teman-teman bisa menggunakan project sebelumnya namun ditambahkan dengan konsep yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu inheritance, polymorphism, abstract, dan interface. Oke, itu tadi 6 tips yang bisa kalian gunakan untuk belajar pemrograman Java OP dengan mudah.
Thanks buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat.